Model berikutnya kita akan berbicara mengenai topologi. Kalau di spaghetti itu tidak ada topologi. Apa sih yang dimaksud dengan topologi? Jadi topologi itu bagaimana gitu ya data tersebut disimpan di komputer data vektor dan pada masing-masing entitas itu memiliki sebuah keterkaitan gitu ya, sebuah hubungan gitu ya. Nah, nanti macam-macam gitu. Ada yang disebut sebagai connection ya. Jadi bahwa satu titik dengan titik yang lain kita memiliki sebuah keterhubungan. Kalau misal di sini gitu ya, sebuah poin itu kita terhubung gitu ya, terhubung dengan titik yang lain. Terhubung dengan titik yang lain dan membentuk sebuah garis. Jadi ada connection gitu ya di sana. Ada connectivity. Jadi connectivity menghubungkan satu titik dengan titik yang lain. Gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa ada beberapa titik gitu ya. Kemudian ini entitasnya apa? Entitasnya adalah sebuah garis gitu ya. Garis yang mana terdiri dari titik-titik yang saling terhubung. Nah, inilah salah satu jenis dari topologi. Jadi topologi itu berbicara mengenai hubungan satu entitas dengan entitas yang lain dalam sebuah data vektor. Dalam hal ini itu kita bahas mengenai nanti arc node. Nanti ada jenis topologi yang lain juga. Kenapa sih istilah-istilahnya banyak ya? Kenapa nggak line point topology gitu ya? Atau tadi line vertex topology gitu? Oke, jadi ini berbicara soal tentang istilah saja ya. Jadi intinya kalau arc itu ya sama kayak garis, node itu sama kayak titik, sama kayak vertex gitu ya. Jadi kalau misal dalam hal topologi itu umum digunakan istilah arc dan node. Arc ini identik dengan garis, node ini identik dengan titik. Gitu. Jadi node itu bisa titik, bisa vertex gitu. Meskipun nanti kalau misal kalian ingin istilah yang lebih jauh lagi, bedanya antara arc dengan garis itu ada. Bedanya node, point, dan vertex itu ada. Tapi agar kita tidak bingung gitu ya, kita sederhanakan saja secara konsep gitu ya. Jadi kita punya titik-titik yang saling terhubung ini gitu ya. Nah, kemudian dia akan membentuk sebuah garis gitu ya, sebuah arc node dengan node yang lain. Nah, ini adalah bagaimana data vektor disimpan dengan arc node topology. Jadi kita punya arc 1 gitu ya, garis garis A gitu ya, arc A gitu, B, C sampai nanti ada H. Kemudian from node. Jadi ini menghubungkan dari node yang mana, dari titik yang mana ke titik yang mana. From to node gitu. Yang A dari 16 ke 17. Yang B 14 ke 17. Yang C 17 ke 18. Yang D 15 ke 18. Kemudian yang mana lagi? Yang E 18 ke 19. Gitu. Terus yang F 17 ke 21. Yang G 20 ke 21. Yang H 21 ke 22. Gitu. Jadi ada ininya. Ada from node to node yang berapa. Jadi dari node titik apa, titik berapa ke titik berapa. Kemudian di sana akan connectivity. Jadi topologi yang pertama itu adalah arc node topology, berbicara masalah connectivity. Itu connectivity berarti dia ada keterhubungan gitu ya, ada koneksi antara satu node dengan node yang lain. Nah, kemudian nanti topologinya itu juga macam-macam. Bukan hanya topologi ini aja, connectivity saja. Gitu. Jadi nanti ada topologi contiguity gitu ya. Kemudian nanti ada topologi area definition gitu.
Nah, hubungan gitu antara titik dengan garis gitu ya, itu adalah sebuah koneksi. Nah, kemudian ini adalah area definition. Jadi, topologi yang mendefinisikan area bagaimana data vektor disimpan, yaitu membentuk sebuah poligon. Ada B, C, D, E, dan F. Gitu. Jadi kita punya poligon, nanti ada B, C, D, E, dan F. Nah, nanti di sini ada arc-listnya. Jadi list garis yang membentuk poligon arc tersebut, gitu ya, area definition itu apa saja. Kalian tentu masih ingat kalau misal poligon itu adalah kumpulan garis arc yang saling apa? Yang saling tertutup atau close line. Selama dia tidak close artinya dia masih garis. Kita lihat yang D ini, gitu ya. Dia tertutup sampai sini. Terdiri dari garis apa? Yang D. 4 gitu ya. 5, 7, 8, dan 12. Yang E gitu ya. Itu terdiri dari 7, 9, dan 10. Dan sebagainya. Jadi ini adalah area definition topology. Yaitu antara arc dengan poligon. Selanjutnya adalah polygon topology. Jadi polygon topology ini mendefinisikan tentang contiguity, ya, contiguity. Jadi berbicara mengenai apa yang ada gitu ya, apa yang bersentuhan. Gitu. Jadi dia berbicara mengenai polygon apa saja gitu ya, yang ada di samping dari garis. Gitu. Jadi ini berbicara mengenai contiguity atau dia berbicara mengenai apa sih yang ada di sebelahnya. Nah, ini contoh-contohnya gitu. Kita punya ada arc 1 gitu ya. Kemudian ada arc 2, 3, 4 sampai 10. Nah, nanti di masing-masing arc tersebut sebelah kiri dan sebelah kanannya itu terdiri dari apa saja. Gitu. Jadi tetangga dari garis 1, garis 2, garis 3, 4, dan 5 itu tetangga kiri kanannya ada apa saja. Gitu. Contohnya misal 5 nih ya, garis 5. Arahnya kemana nih? Gitu ya, arahnya ke sini sesuai arah tanda panah. Nah, kemudian tetangga sebelah kiri dan kanannya di mana? Kirinya adalah poligon B. Kemudian kanannya adalah poligon D. Sorry ya tadi. Poligon B, kemudian ini poligon D. Gitu. Jadi ada sebuah share boundary gitu antara poligon B dan D gitu ya. Dia membagi boundary yang sama yaitu melalui garis 5 gitu ya, arc 5. Jadi poligon contiguity gitu ya. Itu adalah hubungan spasial yang mendefinisikan gitu ya. Fitur gitu. Fitur yang ini yang garis 5 ini gitu ya. Yang mana dia memiliki sebuah garis batas yang berlaku untuk B dan D. Gitu. Jadi nanti hubungan spasialnya garis ini itu share boundary-nya gitu ya. Itu antara tetangga kiri dan kanannya. Nah, terus kalau yang 8 gimana? Berarti share boundary-nya antara poligon yang F dengan poligon yang D. Yang 9 share boundary-nya sebelah kirinya poligon E, sebelah kanannya poligon F, dan seterusnya.